Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Palepi dengan NIM C1A018123 dari kelas R005 Ekonomi Pembangunan 2018. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS saya yang berjudul pemanfaatan sumber daya hutan. Baiklah, langsung saja. Adapun outline dari materi saya pada hari ini, yang pertama yaitu pengertian hutan dan pemanfaatan hutan. Yang kedua, macam-macam jenis hutan. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sumber daya hutan. Yang keempat, dampak eksploitasi hutan. Dan yang kelima, cara menjaga kelestarian hutan. Baiklah, kita mulai dari yang pengertian. Hutan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan yang luas. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrolika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Yang kedua yaitu pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Di Indonesia, pemanfaatan hutan diatur dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam jenis hutan. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu hutan lindung. Adalah jenis hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah yang digunakan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Kemudian ada hutan suaka alam, yakni jenis hutan yang berfungsi untuk perlindungan alam hayati atau pelestarian flora dan fauna yang hampir punah, bisa berupa cagar alam atau suaka marga satwa. Kemudian yaitu hutan wisata, adalah hutan yang berfungsi untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi bagi wisatawan dan turis, bisa berupa taman wisata, taman baru, atau taman laut. Kemudian ada hutan produksi, adalah jenis hutan yang berfungsi sebagai penghasil kayu dan hasil hutan lain untuk kegiatan produksi. Yang kedua yaitu jenis hutan berdasarkan iklim. Yang pertama ada hutan hujan tropis, adalah hutan yang berada di dekat garis khatulistiwa dengan suhu udara dan curah hujan yang tinggi, umumnya berada di daerah Amerika Selatan, Afrika, Asia Tenggara, dan Indonesia. Kemudian yang kedua itu hutan musim, adalah jenis hutan yang terdapat di wilayah yang mengalami perubahan musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujannya. Kemudian selanjutnya ada hutan hujan iklim sedang, yakni jenis hutan yang terdapat di wilayah dengan iklim sedang tentunya, dengan kondisi tumbuhan yang tinggi dan heterogen. Kemudian ada hutan pegunungan tropis, yaitu jenis hutan yang terdapat di wilayah dengan iklim pegunungan. Kemudian ada hutan lumut, adalah jenis hutan yang terdapat di daerah dengan ketinggian 2.500 meter, kemudian terdiri dari pohon-pohon yang kerdil. Selanjutnya ada taiga, adalah jenis hutan yang terdapat di tempat terdingin di daerah iklim hutan, bisa ditemukan di daerah Amerika Utara dan Eropa. Kemudian yang terakhir ada hutan sabana,
adalah jenis hutan yang berupa padang rumput, terdiri dari banyak rumput, ilalang, dan semak belukar serta beberapa pohon yang besar. Kemudian yang ketiga, ada jenis hutan berdasarkan tempatnya. Yang pertama ada hutan pantai, adalah jenis hutan yang tumbuh di daerah pantai, sering disebut juga dengan hutan bakau ataupun hutan mangrove. Kemudian ada hutan rawa, adalah hutan yang berada di daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan dan tanahnya selalu digenangi air, sering disebut sebagai hutan gambut. Kemudian ada hutan dataran rendah, adalah jenis hutan yang berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian di bawah 1200 meter. Kemudian ada hutan pegunungan, adalah jenis hutan yang berada di daerah pegunungan dengan ketinggian di atas 1300 meter. Kemudian ada yang keempat, hutan berdasarkan jenis pohon. Yang pertama ada hutan homogen, artinya hutan yang memiliki satu pohon saja, misalnya hutan jati, hutan karet, hutan bambu, dan lain sebagainya. Kemudian ada hutan heterogen, adalah hutan yang terdiri dari berbagai jenis pohon dan tumbuhan, misalnya hutan hujan tropis, hutan rimba, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu hutan berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama ada hutan alami. Sudah jelas ini terbentuk secara alami, karena alami, jadi contohnya seperti hutan rimba, hutan hujan tropis, dan lain sebagainya. Kemudian ada hutan buatan, adalah jenis hutan yang terbentuk karena dibuat oleh manusia sendiri, misalnya hutan lindung, hutan wisata, dan sebagainya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya hutan. Yang pertama, hutan sebagai kawasan lindung. Hutan lindung merupakan salah satu hutan yang digunakan untuk melindungi dan menjaga kondisi alam yang ada di bumi. Keberadaan hutan lindung biasanya digunakan untuk menjaga kondisi yang ada di bumi. Fungsi hutan lindung ini yang pokok antara lain sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan berupa pengaturan tata air, mencegah terjadinya banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, serta untuk memelihara kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Selain yang telah disebutkan, biasanya hutan lindung ini juga diperuntukkan sebagai rumah dari berbagai binatang dan juga tumbuh-tumbuhan yang khas. Kemudian yang kedua, hutan sebagai kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam ini diperuntukkan untuk melindungi binatang atau tumbuhan yang dilindungi dan keberadaannya hampir punah. Kepunahan binatang dan tumbuhan bisa disebabkan karena proses alam maupun karena terlalu banyak diburu oleh manusia. Ada jenis hutan yang dikhususkan untuk mempunyai peranan melindungi binatang dan tumbuhan langka. Hutan ini adalah hutan suaka alam. Kemudian yang ketiga, hutan sebagai kawasan produksi. Hutan ini biasanya digunakan untuk tujuan komersial. Hutan produksi bisa dimiliki oleh pemerintah maupun swasta yang pekerjaannya di bidang industri yang bahan bakunya berupa kayu. Karena menjadi bahan baku, maka biasanya pohon yang ditanam merupakan pohon yang sejenis atau biasa disebut dengan hutan homogen. Kemudian yang keempat, hutan sebagai kawasan wisata. Kawasan hutan ini merupakan kawasan yang sangat baik untuk digunakan berwisata, terlebih untuk mengenalkan anak-anak kepada alam. Di hutan ini kita tidak hanya akan menemukan berbagai jenis tumbuhan, namun juga berbagai jenis binatang yang hidup bebas di alamnya. Perlu sesekali untuk mengenalkan alam kepada anak-anak sejak dini, agar mereka dapat belajar mencintai dan juga melestarikan alam. Kemudian yang kelima yaitu hutan sebagai kawasan edukasi. Ada banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari alam, terutama hutan. Hutan menyimpan berbagai macam kekayaan dan fungsi yang patut diketahui oleh orang banyak agar nantinya generasi penerus dapat memeliharanya. Oleh karena itu,
Oleh karena itu, sesekali perlu untuk belajar di tengah-tengah hutan. Selain bisa dimanfaatkan sebagai ruang kelas, hutan juga bisa digunakan sebagai laboratorium pendidikan. Banyak hal yang dapat dikaji dari hutan dan juga diteliti, dan sejauh ini pula telah banyak orang yang melakukan penelitian di hutan dan menjadikan hutan sebagai objek penelitian. Kemudian materi selanjutnya akan membahas mengenai dampak eksploitasi hutan. Akibat dari pemanfaatan hutan yang tidak kondusif, maka akan berdampak juga pada hutan. Yang pertama yaitu akan berdampak pada perubahan iklim. Oksigen atau O2 merupakan gas yang melimpah di atmosfer, di mana hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan gas tersebut. Selain itu, hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi atau paru-paru dunia. Pada saat suatu hutan mengalami kerusakan, maka hal tersebut bisa berakibat terjadinya peningkatan suhu bumi serta perubahan iklim yang ekstrim. Dengan adanya deforestasi, jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke udara akan semakin besar. Kita tahu bahwa karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang paling umum. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat menyatakan bahwa CO2 atau karbon dioksida menyumbang sekitar 82% gas rumah kaca di negara tersebut. Kemudian dampak yang kedua yaitu hilangnya berbagai jenis spesies. Deforestasi juga berdampak pada hilangnya habitat berbagai jenis spesies yang tinggal di dalam hutan. Menurut National Geographic, sekitar 70% tanaman dan hewan hidup di hutan. Deforestasi mengakibatkan mereka tidak bisa bertahan hidup di hutan. Dengan hilangnya habitat-habitat tersebut, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kepunahan spesies. Hal ini bisa berdampak di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, di mana akan musnahnya berbagai spesies yang dapat menjadi objek suatu penelitian. Kemudian di bidang kesehatan, deforestasi juga bisa berakibat hilangnya berbagai jenis obat yang bisanya bersumber dari berbagai jenis spesies hutan. Kemudian yang ketiga akan terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air yang ada di udara nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan. Nantinya hal tersebut dapat menyebabkan tanah menjadi kering sehingga sulit bagi tanaman untuk hidup. Selain itu, pohon juga berperan dalam mengurangi tingkat polusi air, yaitu dengan menghentikan pencemaran. Dengan semakin berkurangnya jumlah pohon-pohon yang ada di hutan akibat kegiatan deforestasi, maka hutan tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dalam menjaga tata letak air. Kemudian materi kelima yaitu akan membahas mengenai cara menjaga pelestarian hutan. Yang pertama yaitu melakukan reboisasi, merupakan usaha penanaman hutan kembali. Jadi reboisasi ini dilakukan dengan cara menanam bibit-bibit pohon ke dalam wilayah hutan, karena hutan ini sejatinya berisi banyak sekali pohon. Maka reboisasi ini akan menjauhkan dari terjadinya hutan gundul. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan sistem tebang pilih. Sistem ini merupakan usaha untuk memilih pohon manakah yang pantas untuk ditebang, sehingga hal ini akan menjauhkan hutan dari penebangan hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan sistem tebang tanam. Hal ini berarti setiap pohon yang sudah ditebang maka akan mendapatkan ganti yang baru. Hal ini tentu saja akan menjauhkan risiko dari kegundulan hutan. Kemudian yang keempat, memberikan sanksi yang tegas bagi penebang yang melakukan penebangan hutan secara sembarangan. Sanksi tegas bagi pelanggar peraturan hutan, terutama para pelaku penebangan hutan secara liar, maka akan menjauhkan nasib hutan dari ancaman terjadinya kegundulan hutan.
Kemudian yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Ini merupakan contoh sederhana yang bisa menyelamatkan hutan untuk masa depan. Jika semua orang sadar akan pentingnya membuang sampah di tempat yang benar, maka hal ini akan menyelamatkan hutan di masa yang akan datang. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai pemanfaatan sumber daya hutan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.